Baik, halo teman-teman, saya Gilang Sakti Putro, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan pembahasan kita tentang filsafat kematian. Sebenarnya dalam bagian pendahuluan di video pertama series filsafat kematian, saya menyebutkan bahwa setelah kita kemarin membahas filsafat samurai, kemudian kita akan melanjutkannya dengan membahas filsafat kematian menurut Hegel, seperti itu. Tapi, karena beberapa waktu lalu, sekitar mungkin 1 bulan terakhir ini, saya melakukan revisi terhadap buku saya yang berjudul Seni Memahami Kematian, dan dalam revisi tersebut saya memberikan beberapa tambahan bab. Salah satunya adalah bab tentang filsafat kematian menurut Spinoza, dan bab tersebut hadir di antara setelah filsafat samurai dan sebelum filsafat Hegel, maka terlebih dahulu pada pertemuan kali ini saya akan membahas filsafat kematian menurut Spinoza gitu ya. Baru di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari filsafat kematiannya Hegel seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pada video kali ini kita akan membahas filsafat kematiannya Spinoza terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Hegel nantinya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, di sini saya memberi judulnya Kematian Menurut Sang Panteis. Panteis itu apa? Nanti akan ada hubungannya dengan panteisme. Kita akan lihat apa itu panteisme seperti itu. Tapi pertama-tama, sebelum kita masuk ke inti pemikiran filsafat kematian dari Baruch Spinoza ini, kita akan mengenal siapa dia gitu ya. Pertama, kita di sini masuk ke latar belakang Spinoza. Dia lahir di Portugis tanggal 24 November tahun 1632. Dia dikenal sebagai seorang free thinker atau seseorang yang menjunjung kebebasan berpikir seperti itu. Dalam konteks ini, karena dia adalah seorang free thinker, dia seorang pemikir yang bebas dan menjunjung kebebasan, dia sebenarnya secara historis menolak berbagai macam upaya hermeneutik atau upaya penafsiran yang dikuasai oleh institusi agama di zaman itu gitu ya, institusi Yahudi gitu. Jadi ketika dia menafsirkan kitab agama Yahudi, dia tidak mencoba untuk menafsirkannya sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh kebanyakan orang. Jadi dia bukan seorang yang dogmatis, dia punya tafsir tersendiri, katakanlah seperti itu, terhadap kitab suci. Dan kemudian, karena dia menjunjung kebebasan berpikir dan juga kebebasan beragama, di kemudian hari dia menciptakan semacam teologinya tersendiri atau filsafat ketuhanannya versi dirinya sendiri seperti itu. Jadi usahanya untuk memahami Tuhan itu tidak sama dengan usaha orang-orang Yahudi gitu ya. Tidak sama dengan usaha orang-orang Yahudi di zaman tersebut. Dia punya versinya tersendiri mengenai apa itu Tuhan. Dan karena dia menentang banyak sekali doktrin-doktrin dogmatis dari agama Yahudi itu sendiri, maka kemudian dia dikucilkan atau diekskomunikasi. Dia dikucilkan dan akhirnya dari pengucilan itu dia hidup sendirian gitu ya. Dan seringkali karena efek dari pengucilan semacam itu, ketika Spinoza menerbitkan suatu buku atau artikel, dia akan menggunakan nama samaran seperti itu untuk menghindari supaya orang-orang tidak lebih membencinya secara lebih jauh gitu ya. Karena pikiran-pikirannya sangat radikal dan bertentangan dengan tradisi mainstream, tradisi cara berpikir yang berkembang pada zaman itu, seperti itu. Kemudian dia akhirnya memilih hidup sederhana sebagai seorang pengasah lensa, dan di waktu itu dia menyusun salah satu sistem filsafat, sistem metafisika yang cukup radikal atau bahkan kita bisa sebut paling radikal di fase tersebut dan sangat sistematis dan masuk ke salah satu karya yang paling sistematis di zaman modern dalam sejarah filsafat barat. Pikirannya itulah yang sering disebut sebagai panteisme gitu ya. Apa yang ia hasilkan dalam bukunya yang disebut sebagai Ethics, itulah yang disebut atau dikenal sekarang sebagai panteisme.
Lalu apa itu panteisme? Kita akan lihat lebih lanjut. Dalam usaha untuk memahami panteisme, pertama kita perlu melihat bahwa dalam tradisi Abrahamik, tradisi agama-agama seperti yang kita kenal ada tiga besar, Kristen dengan Protestan dan Katoliknya, lalu Yahudi dan juga Islam. Di situ Tuhan seringkali dipahami secara transenden. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika kita mencoba melihat hubungan antara Tuhan dan makhluk ciptaan, maka ada distingsi yang tegas bahwa Tuhan itu memiliki zatnya tersendiri, Tuhan memiliki substansinya tersendiri, sedangkan manusia juga memiliki zatnya tersendiri dan memiliki substansinya tersendiri. Jadi tidak mungkin ada percampuran atau usaha penyampuran antara makhluk ciptaan dengan penciptanya. Ada perbedaan ontologis yang cukup ketat dan radikal antara Tuhan dan alam, karena alam adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan manusia sebagai bagian dari alam, ia adalah ciptaan Tuhan. Jadi apa yang membuat manusia menjadi manusia dan membuat alam menjadi alam berbeda dengan apa yang membuat Tuhan menjadi Tuhan. Seperti itu. Tapi disinilah Spinoza menyatakan ketidaksepakatannya. Dia tidak sepakat kalau Tuhan dan alam itu dipisahkan. Dia tidak setuju dengan hal-hal semacam itu. Karena menurutnya, dia juga pada konteks itu sering mengkritisi tahayul yang berkembang di dalam agama ketika agama mengadopsi semacam ada sesuatu yang metafisik dan sesuatu yang metafisik itu benar-benar tidak terjelaskan secara alamiah. Seolah-olah ada sesuatu yang melampaui dunia natural kita. Seolah-olah ada yang melampaui realitas natural yang kita serap sehari-hari. Nah, Spinoza tidak ingin hal-hal semacam itu dipahami gitu ya, atau dinyatakan. Bagi dia, banyak hal yang kita sebut sebagai Tuhan, banyak hal yang kita sebut sebagai suatu keajaiban, katakanlah, sebenarnya bisa dijelaskan secara saintifik, bisa dijelaskan secara rasional, bisa dijelaskan secara natural. Dan itulah nantinya akan kita temukan dalam metafisika monismenya dia, atau metafisika panteismenya dia. Pertama, ketika kita hendak memahami apa itu panteisme, kita perlu melihat pemikiran Spinoza yang menyatakan bahwa realitas tidak mungkin terdiri dari lebih dari satu substansi. Dia mengkritisi Descartes di sini. Bagi Descartes, realitas itu terdiri dari dua substansi gitu ya. Res cogitans dan res extensa. Res cogitans adalah pikiran atau kesadaran yang ia dapat dari usaha skeptisisme ketika dia mempertanyakan segala hal dan dia mendapatkan satu fondasi yang tidak bisa lagi dipertanyakan, yaitu kesadaranku. Kesadaranku sebagai ego yang berpikir, yang meragukan. Kemudian dia menyadari bahwa ada keluasan, ada dimensi fisikal dari sesuatu. Ketika kita melihat ruang di sekitar kita, ada keluasan di situ yang bisa kita pahami, yang bisa diukur juga bagi Descartes. Tapi bagi Spinoza, dia tidak sepakat. Karena ketika dihadapkan pada problem, pada masalah mind and body problem, Descartes tidak bisa memberikan jawaban. Bagaimana mungkin pikiran, sesuatu yang sifatnya metafisik, dengan tubuh saya yang bagian dari keluasan itu sendiri yang sifatnya fisik, itu bisa saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Bagaimana mungkin ada dua substansi yang berbeda, yang bahan dasarnya berbeda, bisa saling berinteraksi satu sama lain. Itu tidak masuk akal bagi beberapa kritikus gitu ya. Salah satunya Spinoza gitu. Maka substansi bagi Spinoza itu tidak bisa dua, tidak bisa tiga atau seterusnya. Substansi itu satu. Substansi itu satu, dia ada dengan sendirinya, dia cukup pada dirinya sendiri, dan keberadaannya tidak bergantung pada hal yang lain. Kalau kita melihat substansi dari Aristoteles itu kan ada banyak substansi ya, substansi hewan, manusia, dan lain sebagainya. Di sini, substansi bagi Spinoza itu tidak boleh lebih dari satu. Dia satu, dan dia menjadi penopang keberadaan yang lain. Karena substansi itu keberadaan yang cukup pada dirinya sendiri. Dan substansi itulah yang sebenarnya menurut Spinoza bisa kita sebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan ada dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bergantung pada apapun. Seperti itu. Karena substansi hanya tunggal, dan ia adalah Tuhan, maka berbagai macam hal yang kita cerap sebagai alam semesta sebenarnya adalah manifestasi dari substansi itu sendiri.
Alam kita yang beraneka ragam, yang pada slide berikutnya terdiri dari banyak modus. Modus itu adalah cara substansi menampakkan dirinya, atau cara Tuhan menampakkan dirinya menjadi alam. Dalam arti ini adalah bahwa ketika kita memahami alam, sebenarnya alam itu sendiri adalah cara Tuhan menampakkan diri, gitu ya. Penampakan dari Tuhan adalah alam. Jadi alam adalah Tuhan, seperti itu. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dan alam. Kalau di pandangan tradisional sebelumnya kita melihat ada perbedaan, di sini tidak ada perbedaan. Bagi Spinoza, Tuhan adalah substansi itu sendiri yang manifestasinya, cara dia menampakkan diri sebagai modus-modus keberadaan, sorry, sebagai modus-modus keberadaan, ada dalam bentuk alam yang kita kenal, ada dalam bentuk alam yang kita lihat. Modus, sekali lagi, adalah cara substansi menampakkan diri. Modus tersebut tidak terbatas. Ada modus yang tidak terbatas, yang sifatnya universal, yaitu hukum gerak dan hukum ini ya, ketika sesuatu itu berhenti atau istirahat, gitu ya. Law of mm, motion and rest, gitu ya, kalau dalam Spinoza. Dan juga ada modus tidak terbatas yang ada dalam bentuk intelek abadi atau pikiran yang universal, pikiran yang abadi, seperti itu. Tapi selain modus yang tak terbatas, ada modus terbatas. Modus terbatas itu apa? Modus terbatas itu adalah benda-benda, ide-ide, atau hal-hal individual yang kita kenal, kita pikirkan, dan kita cerap sehari-hari. Misalnya kita melihat pohon, kita melihat sungai, kita melihat hewan, melihat manusia lain, itu adalah modus terbatas seperti itu. Dia atau pohon, manusia, dan sungai sebagai sebuah ide, dia adalah modus terbatas dari atribut intelek atau pikiran abadi. Jadi ketika kita memikirkan pohon sebagai sebuah konsep di dalam pikiran, manusia sebagai sebuah konsep, dia adalah bagian dari modus tak terbatas intelek abadi itu sendiri. Itu. Tapi ketika kita melihat bentuk fisiknya, ketika kita melihat bentuk wujudnya secara fisik, dia adalah bagian dari modus, sorry, dia adalah bagian dari atribut keluasan, gitu ya. Karena kan tadi ada dua atribut. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu, kita memikirkan modus tentang pohon misalnya, dia adalah secara ide dia adalah bagian dari atribut pikiran, tapi secara fisikal dia adalah atribut dari keluasan, bagian dari atribut keluasan. Jadi manusia sebenarnya adalah modus gitu ya, cara Tuhan menampakkan diri. Tuh. Dalam bentuk modus terbatas. Modus terbatas itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia untuk ada itu harus memerlukan sesuatu yang lain. Misalnya manusia untuk ada dia harus makan, harus minum. Artinya dia memerlukan modus lain untuk ada. Jadi keberadaan kita sebagai manusia memerlukan jaringan kausalitas dengan modus-modus yang lain. Lalu selain modus, tadi saya juga sudah menyinggung ada atribut. Atribut Tuhan sebenarnya ada banyak, tidak terbatas seperti itu. Cuma atribut yang hanya mampu diketahui oleh manusia adalah keluasan dan pikiran. Jadi Tuhan pertama mengandung keluasan dan dia juga mengandung suatu pikiran. Keluasan sering kita identifikasi dalam modus tubuh dan materi fisik. Tubuh manusia adalah modus dari atribut keluasan, sedangkan pikiran manusia adalah modus dari atribut pikiran, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya di sini, kenapa kita harus membahas metafisika yang rumit semacam ini gitu ya? Membahas metafisika yang rumit semacam ini. Alasannya adalah karena sekali lagi ketika kita hendak membicarakan kematian, kita perlu membicarakan apa yang akan mati gitu ya. Dan di situ kita perlu menelisik yang akan mati adalah manusia. Lantas apa itu manusia? Dan ketika kita ingin membicarakan apa itu manusia, mau tidak mau kita membicarakannya dalam konteks metafisikanya. Terbuat dari apa manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan realitas, dengan alam. Seperti itu. Lalu, meskipun ini ya, mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya, kalau memang hanya ada satu substansi, kenapa
kita melihat ada banyak sekali modus misalnya. Ada modus manusia, hewan, alam, benda-benda seperti itu. Karena apa yang kita lihat itu bukan substansi itu sendiri, tapi modus dari substansi. Substansi itu sendiri tunggal. Jadi meskipun kita melihat banyak modus di sini, ada banyak, ada pohon, ada di luar ada langit, ada burung yang terbang, ada kupu-kupu gitu ya. Meskipun modus keberadaannya banyak, tapi substansi yang mengekspresikan diri menjadi modus-modus itu hanya satu, yaitu Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwa Tuhan pertama punya banyak atribut, atributnya tidak terbatas. Atribut yang kita kenal ada dua, keluasan dengan modusnya adalah modus-modus fisik yang kita serap. Lalu atribut kedua adalah pikiran, yang mana modusnya adalah ide-ide yang kita pikirkan. Tapi substansi yang mengekspresikan diri menjadi ini semua hanya satu, Tuhan. Maka di sini terjadi paralelisme. Kita mulai masuk kepada apa itu manusia. Manusia terbuat dari apa? Manusia bagi Spinoza terdiri dari dua hal, pikiran dan tubuh. Tapi pikiran dan tubuh tidak terpisah seperti apa yang dipahami Descartes. Karena pikiran dan tubuh hanyalah sisi berbeda dari sesuatu yang sama, substansi. Substansi itu tunggal, hanya saja cara dia mengekspresikan diri menjadi dua hal, ini pikiran dan tubuh. Sehingga di sini bagi Spinoza tidak ada jurang lagi antara res cogitans dan res extensa. Tidak ada jurang lagi antara apa yang ada dalam pikiran kita dengan hal-hal fisik di sekitar kita. Karena keduanya hanyalah ekspresi yang sama dari satu substansi tunggal. Kalau Descartes, dia mengalami kesulitan untuk mencoba menjelaskan bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi tindakan kita. Misalnya saya berpikir untuk minum karena saya haus, bagaimana mungkin pikiran tersebut bisa mempengaruhi tangan saya yang mengambil gelas misalnya. Bagi Spinoza, oh itu tidak menjadi masalah. Bagaimana mungkin pikiran bisa mempengaruhi yang fisik karena memang keduanya itu satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan hanya saja dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari atribut keluasan dan dari atribut pikiran. Tapi apa yang ada di baliknya itu satu, tunggal. Substansinya tunggal. Kesulitan Descartes untuk menjelaskan ini adalah karena Descartes mencoba menjelaskannya dengan dua substansi. Gitu ya. Sedangkan Spinoza mereduksinya menjadi satu substansi. Jadi pikiran dan tubuh manusia adalah modus terbatas dari atribut keluasan dan pikiran. Seperti itu. Yang merupakan ekspresi dari satu substansi yang sama. Apa yang terjadi pada tubuh? Misalnya wajah saya ditonjok seperti itu, lalu saya merasakan sakit, kita bisa memahami rasa sakit tadi dari dua sisi. Dari sudut fisik, rasa sakitnya memang terasa di pipi saya misalnya. Tapi dari sudut pandang atribut pikiran, rasa sakit itu ada dalam sebuah konsep yang saya pikirkan. Dalam konteks keluasan, rasa sakitnya memang hadir secara fisik di dalam pipi saya. Jadi paralel gitu ya. Ada keterhubungan antara keduanya karena substansi itu tugasnya memang menyediakan banyak sekali koneksi kausalitas terhadap berbagai macam modus dan atribut yang ia tampilkan. Nah, ini adalah gambar dari skema metafisika Spinoza. Di paling atas ada substance. Substance itu memiliki banyak sekali atribut yang disebut sebagai unknown attributes, atribut yang tidak kita ketahui. Lalu atribut yang kita ketahui hanya ada dua, yaitu extension, keluasan, dan pikiran di bawahnya. Lalu di atribut keluasan kita memiliki hukum motion and rest, hukum pergerakan dan pemberhentian yang sifatnya immediate. Lalu pada atribut pikiran kita memiliki infinite intellect yang sifatnya juga immediate. Dan modus dari motion and rest itu adalah hal-hal material, gitu ya, hal-hal fisika, hal-hal fisikal di dunia yang kita cerap secara fisik. Dan modus dari infinite intellect adalah infinite idea of God. Cara kita memikirkan Tuhan adalah bagian dari modus keberadaan infinite intellect itu. Ini adalah mekanismenya, teman-teman bisa memahaminya. Selanjutnya, kita juga perlu melihat bahwa filsafat Spinoza itu sangat mengadopsi sebuah determinisme. Kenapa? Karena alam itu memiliki hukum motion and rest yang menggerakkan berbagai macam hal yang ada dalam realitas.
sehingga selalu ada kausalitas yang bergerak dari satu sebab ke akibat berikutnya. Manusia sebagai salah satu modus keberadaan juga terkait dalam jejaring sebab akibat tersebut. Segala sesuatu, termasuk manusia, pada akhirnya mengikuti hukum alam yang universal. Bahwa kita merasa lapar, bahwa kita merasa haus, itu adalah bagian dari konatus kita dalam Spinoza. Konatus itu apa? Konatus adalah kecenderungan kita atau keteraraan kita untuk mempertahankan diri kita sendiri. Dorongan survival kita adalah bagian dari konatus itu. Jadi, penyebab dari kita hidup adalah karena kita memiliki konatus ini. Dan untuk mempertahankan konatus tersebut, berakibat kita melakukan tindakan-tindakan seperti makan, menjaga tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, tubuh kita dan pikiran kita sebenarnya sangat terkondisikan oleh hukum alam itu sendiri. Tindakan kita juga dideterminasi oleh pengetahuan kita yang kita serap secara rasional. Maka manusia sangat terdeterminasi oleh alam sebenarnya. Namun, manusia dapat mencapai kebebasan hanya jika dia masih dapat mengetahui sesuatu hal yang rasional, atau ketika dia dapat menyadari kausalitas yang bekerja di alam secara rasional. Semakin seseorang, katakanlah, memahami hukum alam yang mengenai dirinya, mengenai tubuhnya, dan mengenai pikirannya, dan memahami sebab-sebab yang bekerja di dalam dirinya dan di luar dirinya, semakin ia akan bebas. Jadi, kebebasan itu bukan kok kita bebas melakukan apapun, bukan. Tapi, kita akan bebas sejauh kita memahami sebab-sebab mengapa kita melakukan tindakan tertentu, atau mengapa kejadian tertentu menimpa diri kita. Kebebasan itu adalah pemahaman terhadap alam, pemahaman terhadap relasi kita dengan alam, dan begitu juga sebaliknya, relasi alam dengan kita. Itulah kebebasan. Baik, kita akan lanjutkan. Maka, apa itu kematian dalam pemikiran Spinoza? Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa manusia adalah modus terbatas dari atribut keluasan seperti itu gitu kan. Maka kematian tentu terjadi pada tubuh manusia. Bukan berarti bahwa tubuh manusia lenyap, tidak. Tapi tubuh manusia sebagai bagian dari alam juga mengalami hukum motion and rest. Pada saat kematian, ada gerakan tertentu yang terjadi pada tubuh kita, ada pemberhentian tertentu juga yang terjadi pada mekanisme tubuh kita sehingga kematian itu terjadi. Jadi, kematian adalah suatu pergerakan dan pemberhentian tertentu yang terjadi pada tubuh sehingga satu modus tertentu yang ada pada diri manusia harus berakhir. Ketika tubuh mengalami pergeseran modus dari yang awalnya menjadi manusia, dia berubah menjadi tanah misalnya, seperti itu. Modusnya tidak berhenti, tapi dia bertransformasi atau berubah sesuai dengan kausalitas yang bekerja di baliknya. Jadi kematian adalah perubahan pola gerak dalam satu modus terbatas. Ya ini pada diri saya misalnya sebagai manusia. Saya adalah modus dari, saya mengandung dua modus ya. Modus fisik sebagai bagian dari atribut keluasan dan modus pikiran sebagai bagian dari atribut intelek abadi. Ketika saya mati, modus saya tersebut berubah menjadi modus lain, yaitu terurai di dalam tanah misalnya. Sehingga karena tubuh dan pikiran adalah satu sisi yang sama dari satu substansi yang sama, ketika kematian dari diri saya terjadi, maka saya selesai di situ. Tidak ada lagi keberlanjutan karena tubuh telah mengalami perubahan menjadi modus yang lain dan pikiran pun sama, dia mengalami perubahan sehingga identitas saya sebagai Gilang itu tidak bisa berlanjut. Karena ada perubahan di dalam modus keberadaan cara substansi menampilkan dirinya. Jadi ya, tubuh saya sebagai individu dan pikiran saya sebagai individu berakhir di dalam kematian menurut Spinoza itu. Dan kematian di sini bukan ini ya, bukan suatu peristiwa perpindahan jiwa bukan, tapi peristiwa keberakhiran satu mekanisme dari modus tertentu untuk membentuk modus berikutnya dalam konteks hukum alamiah alam kita. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu apakah semua musnah? Karena saya tadi mengatakan bahwa ya, uh, individu kita sebagai seorang, uh, identitas kita sebagai seorang individu itu berakhir. Pikiran apakah musnah?
ada beberapa bagian pikiran yang musnah, seperti imajinasi, ingatan kita, afeksi, dan identitas personal kita. Itu musnah, gitu ya. Itu musnah. Tapi ada hal yang bertahan. Yang bertahan adalah bagian dari intelek kita yang terpaut dengan intelek abadi. Yang bagian intelek kita yang mampu memahami ide-ide tentang Tuhan atau alam, bagian intelek kita yang mampu memahami rasionalitas universal yang bersifat abadi, itulah yang memang akan tetap berlanjut. Jadi bukan kok saya akan berlanjut setelah kematian, tidak. Tapi pikiran saya yang mampu memahami hukum-hukum universal, dia akan kembali ke pada pikiran pikiran atau intelek abadi itu sendiri, seperti itu. Karena intelek abadi itu bukan hanya atribut milik manusia, dia memang atribut dari Tuhan itu sendiri. Sehingga Tuhan memang memiliki pikiran abadi atau alam memiliki semacam pikiran abadi di situ. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa tadi ada beberapa aspek yang tidak berlanjut gitu ya, seperti imajinasi, ingatan, afeksi, dan identitas personal. Karena dia terpaut dengan tubuh dan dia bukan ini ya, bukan suatu bagian dari intelek abadi itu sendiri. Sehingga ketika kematian terjadi, hal-hal semacam itu tidak ikut abadi seperti itu. Dia musnah. Jadi kekekalan dalam kematian pada pemikiran Spinoza itu bukan kekekalan kehidupan setelah kematian. Tidak seperti yang kita pahami misalnya dalam agama Abrahamik ketika kita memahami ada surga, ada neraka, ada kehidupan pribadi abadi dan seterusnya, tapi lebih kepada keberlangsungan intelek universal. Jadi yang pasti musnah dan hilang adalah diri personal kita, kesadaran individual kita, tapi ada bagian yang bertahan, yaitu intelek sebagai bagian dari tatanan rasional alam yang sifatnya universal dan abadi. Maka, dari sudut pandang Spinoza, ketika kita sebagai manusia merefleksikan kematian, lalu kita menggunakan perspektif kekekalan, kita menggunakan perspektif intelek yang universal, bukan intelek yang partikular, maka kita akan memahami alam dengan cara yang ia sebut sebagai subspecie aeternitatis. Dari sudut pandang kekekalan, kita tidak merasa bahwa individu saya sebagai manusia ini adalah pusat semesta. Saya hanyalah bagian dari alam yang sebenarnya pada dirinya sendiri alam ini adalah kekal. Sehingga karena saya menyadari bahwa saya adalah bagian dari alam dan alam adalah kekal, saya merasa tidak terlalu perlu mempertahankan identitas atau individu saya untuk kekal gitu ya. Karena saya sendiri sebagai bagian dari alam sudah kekal. Sehingga saya tidak perlu mempertahankan diri untuk kekal gitu ya atau memaksakan diri untuk kekal abadi gitu. Dan dari alasan itulah, karena saya menyadari bahwa saya adalah bagian dari alam yang kekal, menurut Spinoza, manusia harusnya tidak mengalami ketakutan terhadap kematian, seperti itu. Memang kita punya konatus, yaitu kecenderungan untuk melakukan self-preservation, tapi hal itu harusnya tidak membuat kita takut terhadap kematian, karena kematian itu hanya terjadi pada modus terbatas kita sebagai manusia, dengan fisik sebagai keluasan dan pikiran kita yang berakhir sebagai bagian dari atribut pikiran, sebagai bagian dari atribut pikiran itu. Tapi sebagai bagian dari pikiran yang lebih universal, sebagai bagian dari tatanan alam yang lebih universal, sebenarnya kita tetap bertahan gitu ya. Kita tetap bertahan. Jadi saya sebagai individu partikular berakhir, tapi saya sebagai bagian dari universalitas alam tidak berakhir. Karena alam bagi Spinoza sebagai bagian dari ekspresi substansi yang kekal, alam itu sendiri kekal. Selama substansi tadi memang dipahami sebagai sesuatu yang kekal. Maka sifat terhadap kematian itu seharusnya tidak membuat seorang takut seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Menurut Spinoza, orang yang bijaksana itu tidak memusatkan perhatian atau kontemplasinya terhadap kematian, tapi terhadap kehidupan. Bukan berarti bahwa dia tidak menyadari kematian atau tidak merefleksikan kematian, tapi bagi dia kematian itu terjadi karena memang dia niscaya terjadi sebagai bagian dari hukum alamiah rasional alam itu sendiri. Sehingga dia tidak merasa takut gitu ya. Dan bagi orang yang bijaksana, kematian tidak mengganggu pikirannya, sehingga dia bisa dengan cukup nyaman dan bijaksana merefleksikan apa itu kehidupan yang baik misalnya. Jadi manusia yang bebas itu adalah uh, mereka yang tidak hidup dalam ketakutan terhadap kematian,
tapi dalam pemahaman yang baik terhadap kehidupan. Ada contoh menarik yang diberikan Spinoza dalam bukunya yang berjudul Ethics. Analogi atau contohnya seperti ini. Orang yang sakit itu seringkali minum obat karena dia takut mati. Dia takut tubuhnya dan dirinya berakhir. Tapi itu adalah orang yang tidak memahami secara alamiah bagaimana hukum alam itu bekerja. Sedangkan bagi orang yang memahami hukum alamiah bagaimana alam itu bekerja, ya ini yang ia sebut sebagai orang sehat, analoginya, maka orang sehat itu makan makanan sehat karena dia mencintai kehidupan. Karena dia adalah bagian dari konatus itu sendiri gitu ya. Dia adalah ekspresi dari dorongan self preservation tadi, dorongan untuk mempertahankan diri. Tapi meskipun dia ingin mempertahankan diri, itu bukan terjadi karena dia takut mati, tapi karena dia mencintai kehidupan sebagai bagian dari ekspresi satu substansi tadi, ekspresi Tuhan. Jadi kebijaksanaan yang bisa kita ambil adalah ketika kita tidak takut mati dan mampu memahami kehidupan sebagai sesuatu yang rasional dan juga mampu memahami kehidupan sebagai sesuatu yang alamiah, yang ia merupakan ekspresi dari Tuhan itu sendiri. Jadi refleksi akan kematian harusnya mengantarkan kita pada cinta terhadap Tuhan atau cinta terhadap alam, cinta terhadap mekanisme yang terjadi pada alam itu sendiri sebagai sesuatu yang lumrah dan memang seharusnya terjadi seperti itu. Meski begitu, tentu saja kita tetap menemukan berbagai macam kritik terhadap Spinoza, sorry typo ya, Spinoza ini, Spinoza, bahwa sistemnya yang sangat rasionalistik dan sistematis itu seringkali membuat argumennya terasa sangat geometris karena dia menulis dengan cara geometris, sehingga argumennya mungkin terasa terlalu logis gitu ya, terlalu dingin, terlalu impersonal, kurang memadai untuk merefleksikan dimensi eksistensial kita yang memuat emosi, misalnya memuat ketakutan, sehingga sisi manusiawi semacam perasaan itu kurang memiliki tempat dalam filsafat Spinoza. Kematian dalam pengalaman manusia seringkali itu bersifat sangat kompleks, melibatkan penderitaan batin yang mendalam dan tidak selalu bisa diartikulasikan secara rasional maupun secara logis. Sehingga mungkin bagi beberapa orang pemikiran Spinoza terlalu dingin gitu ya, terlalu dingin. Meskipun sebenarnya di lain sisi juga pemikiran ini memberikan kita sumbangsih untuk tidak takut terhadap kematian karena kematian hanya bagian alamiah dari cara modus tertentu menampakkan diri, cara substansi menampakkan diri dalam modus tertentu. Kesimpulannya, saya akan merangkum saja dari apa yang sudah kita bahas panjang lebar, bahwa kematian adalah peristiwa alamiah dalam hukum alam, manusia hanyalah modus dari Tuhan atau hukum alam itu sendiri, tubuh dan pikiran individu memang akan berakhir karena ada uh, peristiwa movement dan rest di situ, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu kausalitas yang menyebabkan perubahan dan pemberhentian tertentu. Namun, bagian rasional dari pikiran kita yang mampu memahami Tuhan, mampu memahami hukum alam yang universal dan abadi, dia akan tetap bertahan. Dan kebijaksanaan manusia pada akhirnya terletak pada tiga hal. Memahami alam, memahami sebab-sebab realitas, dan akhirnya mampu hidup dengan cinta terhadap kehidupan. Mampu hidup dengan cinta terhadap alam, dengan cinta terhadap Tuhan dan hukum-hukum yang berlangsung pada alam itu sendiri. Bukan dengan ketakutan terhadap kematian. Kurang lebih itulah teman-teman pembahasan kita tentang filsafat kematian. Mungkin bagi teman-teman yang masih merasa bingung atau merasa sulit gitu ya memahami pemikiran Spinoza yang cukup kompleks ini, bisa tanya ke saya, nanti saya akan menyertakan link Instagram saya dan teman-teman bisa DM di situ. Lalu untuk daftar pustakanya, teman-teman bisa melihat buku saya yang saya tulis berjudul Seni Memahami Kematian, terbitan One Pitch Media tahun 2025. Buku saya baru saja mengalami revisi, sehingga di edisi yang terbaru, edisi revisi, teman-teman bisa mendapati pemikiran Spinoza di situ untuk membaca lebih lanjut. Saya akan menunjukkan bukunya sebentar. Ya, ini adalah buku edisi revisinya. Di dalam buku edisi revisi, teman-teman bisa mendapatkan ada tulisan edisi revisi di sini. Sedangkan di edisi yang lama, itu tidak ada tulisan edisi revisinya. Dan di dalam edisi revisi ini, bukunya lebih tebal karena memang saya melakukan beberapa penambahan, salah satunya menambahkan pemikiran Spinoza.
Jadi pemikiran Spinoza tidak akan teman-teman dapatkan di dalam buku yang lawas ya, di dalam buku yang lebih tipis yang sebelumnya, yang paling awal. Teman-teman hanya akan mendapatkan pemikiran Spinoza di dalam buku yang baru, yang lebih tebal ini, yang edisi revisi. Lalu untuk sumber selanjutnya yang lebih apa istilahnya ya, yang lebih primer itu ada bukunya Spinoza, Ethics Proof in Geometrical Order, diedit oleh Matthew J. Kisner dan diterjemahkan oleh Michael Silverstone dan Matthew J. Kisner juga. Terbitan Cambridge University Press tahun 2018. Teman-teman bisa cari bukunya di online shop mungkin yang internasional. Dan ya, itu kurang lebih pemaparan saya terkait filsafat kematian Spinoza. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di DM saya. Nanti akan saya sertakan link Instagram saya. Sampai jumpa.